Oke, Bang. Jangan kasih gondrong, udah gak bawa baju, gak bercelana lagi. Nggak ada bajunya di sana. Garda nggak punya baju. Sopan biar ku ambil dulu, Bang, ya. Ya ambil dulu, silakan ambil dulu bajunya. Aneh-aneh aja pasien Bang Faruk ini ya. Gue bingung sama pasien Bang Faruk ini. Aneh-aneh aja ini pasiennya. Lebih subur dia daripada si gondrong, Bang Ben. Si gondrong kurus sekali dia. Iya. Ya, Bang Rabani. Kayak gitu. Kayak gitu digantung di kayu. Patah tuh kayunya, Bang. Bener patah tuh kayu. Kalau ini pakai pasak bumi, Bang. Aku pasak bumi itu. Ya, oke, silakan Garda. Ada yang mau ditanya seputaran tentang iman Islam? Silakan Garda. Silakan. Buat teman-teman di bawah, tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya, love orange-nya di share-share teman-teman ya. Sudah hampir 2 jam kita live-nya. Tap-tap layarnya harusnya sudah 25. Ya, kameranya diaktifkan lagi, Garda. Garda, Gimana, Bang? kameranya Gimana, Bang? diaktifkan lagi. Kameranya. Ya, suara anak-anaknya jangan dikasih apa ya. Nanti kena benet suara anak-anak. Silakan. Nggak bisa. Banyak kali anakku pasukannya, gimana? Ya silakan, apa yang mau ditanyakan? Udah jelas suaranya. Silakan, apa yang mau ditanyakan, Garda? Nggak ada aja, salam kenal aja buat Abang Fahrun Sianipar. Nah, salam kenal aja dulu, Bang, karena apa temanya kira-kira, Bang? Itu oten umat hayalan saja. Apanya yang dihayalkan, Bang? Oke, coba kita uji satu-satu ya. Coba kita buktikan. Apakah teman-teman oten ini termasuk orang-orang yang percaya atau orang beriman, atau hanya sekelompok orang yang menghayal sesuatu di mana hayalannya itu tidak akan mungkin jadi nyata dan tak akan pernah akan jadi nyata. Ya, kita mulai dari penyebutan dulu. Penyebutan Kristen ini tadi. Arti Kristen itu setahunya Dinda Garda apa? Arti kata Kristen. Iya, Bang. Apa, Bang? Arti kata Kristen itu setahunya Anda apa arti kata Kristen? Kata Kristen. Pengikut Kristus Yesus, Bang. Pengikut Kristus Yesus. Oke. Kalau boleh tahu, untuk membuktikan apa arti kata Kristen itu ada hayalan atau sebuah kenyataan, coba bisa Anda berikan satu ayat saja di dalam Bible di mana Yesus pernah menyebut murid-muridnya, pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen. Hai umat Kristen, hai orang-orang Kristen, pernahkah Yesus berseru seperti itu? Gimana mau nanggapinya, Bang? Apanya untuk nyari ayat-ayatnya hari ini? Jadi Abang kan udah terbiasa baca-bacanya, udah setiap hari ku tengok ikuti live-nya Bang Fahrun Sianipar. Iya, jadi ya kita sendiri pun mau nyari-nyarinya kan seperti Abang jebak-jebak juga kan. Gimana mau cari Alkitab saya satu hari ini nyari-nyarinya kan? Jadi saya tanyakan, yang saya tanyakan setahunya Anda, sepengetahuannya Anda, pernahkah Yesus menyebut pengikutnya dengan Kristen? Atau berkata pengikut-pengikutku adalah Kristen? Pernahkah? Atau orang-orang yang percaya padaku Tuhan adalah Kristen? Pernah? Pasti ada, Bang. Ya, di mana tertulis? Makanya enggak, kita kan nggak saban hari buka-bukanya, jadi pasti ada, Bang. Ya, karena Anda tidak bisa menunjukkan data, maka untuk saat ini kita katakan itu cuma hayalan saja ya. Karena Anda tidak tunjukkan data kan? Nggak apa-apa, Bang. Oke, Ya. bisa. Oke, siap, bisa. Kita catat. Bang. Yang kedua. Ya. Apakah Yesus pernah menjanjikan surga atau kehidupan yang kekal
penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah pada dirinya? Ada bang, ada. Di mana tertulis? Ada di Matius, Lukas, Yohanes, ada itu. Di Matius berapa? Gimana saya bilang bang? Atau saya ambil Alkitab, saya cari-cari dulu, nanti kelamaan penontonnya. Saya buka Alkitabnya. Karena gini, secara eksplisit ada tertulis dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 di mana Yesus mengusir orang-orang yang manggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia dan bermujizat dengan nama dia. Bahkan sebuah kejahatan di pandangan Yesus adalah ketika memanggil dia Tuhan. Itu loh. Berdasarkan ayat itu, saya juga minta satu ayat di dalam Bible kalian di mana memuatkan narasi-narasi sejelas itu. Adakah Yesus pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang manggil dia Tuhan dan juga menyembah pada dirinya? Ada bang, ada. Akulah jalan Ya, dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Yang saya tanyakan janji surga dari Yesus untuk Kristen, bukan jalan dan kebenaran. Saya tidak tanya itu. Dengar dulu bang, belum sampai ku sampaikan. Belum sampai, masih saya sepotong. Yang saya tanyakan data, timer, Pak Garda. Yang saya tanyakan data, di mana Yesus menjanjikan surga untuk orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah pada dirinya. Ada atau tidak ada? Kalau memang tidak ada, kalau memang ada datanya, baru Anda menjelaskan. Kalau tidak ada datanya, katakan tidak ada. Biar kita lompat ke pertanyaan ketiga. Ada bang. Di mana tertulis? Di antara kitab mulai dari Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu ada itu bang. Oh, itu bukan data namanya. Jadi itu kira-kira itu. Kira-kira bang. Sabar orang abang biar ku buka kan, biar ku ambil Ya, Alkitab. coba bukakan, carikan. Coba carikan, saya kasih Anda kesempatan untuk mencarinya, silakan. Carikan ayatnya, sabarkan. Sabar abang ya. Ya, saya insya Allah saya berupaya itu sabar. Lucu-lucu ya pasien Bang Faruk ini ya. Buru-buru siap Bible, siap pakaian pun belum. Tidak siap pakaian, apalagi siap Bible. Harus lembut ya. Harus lembut. Iya. Itu lembut itu. Oleh dolo norari Aritonang Raja Guguk. Aritonang lembut Raja ya, Bu, ya. Kita ajaran kasih di sini. Iyalah. Jangan sadis-sadis lah. Bang Faruk Sianipar sama Nora Aritonang Raja Guguk. Jangan dimarah-marahin. Nanti kalau dimarah-marahin aku turun aku ya. Saya cari-carikan bang ya, ini Alkitab ini bang, ini Nora. Iya, carikan. Iya. Dia sewaktu Yesus itu sudah tentang dari kematiannya, kita lihat terus. Tunggu dulu. Nanti dapat itu bang. Ingat ya, data yang dicari di mana Yesus menjanjikan surga kepada orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah pada dirinya. Iya, tunggu bang, biar ku bacakan bang. Tunggu bang ya. Yesus, tunggu bang ya, tunggu sebentar. Yesus, tunggu. Syukran Bang Ahmad, barakallahu fikum. Bang ini paling cukup sabar untuk cari dulu. Ini baru 2 kali aku naik kapalnya. Yesus.
buat teman-teman yang para penonton kadang saya lupa juga ayatnya yang nonton orang Kristen. Nah, tolong dibantu saya, udah pegang Alkitab, memang itu selesai kematian Yesus baru dia naik ke surga, baru dia biasanya ada menjanjikan itu untuk ke Saya sana. bantu Pak. Jadi, Pak buka supaya lebih Matius kayak 7, Iya. Matius 7 nomor 21 Iya. sampai 23 dibacain Pak. Matius 7 nomor 21 sampai 23 dibacain Pak. Nah, itu ayatnya Pak. Nah, kenceng Pak bacanya Pak. Kenceng Pak. Iya. Saya bantu. Baik nih saya sama bapaknya. Yang apa yang apa? Itu setuju tadi. Itu jawabannya di situ. Coba dibaca Pak, yang kenceng Pak. Masih setuju ayat berapa tadi? 21 sampai 23. 21. Jangan lupa itu Roh Kudusnya disertai ya. Dibaca Pak, Iya, yang keras iya, Pak. Pengajarannya ini tentang judulnya, temanya pengajar yang sesat. Pengajar yang sesat itu cari mawar-mawar, cari apa? Cari seperti pelayanan orang miskin ini yang pengemis. Ini Iya, kan ada dibaca aja, temanya dibaca. hal pengajaran yang sesat. Ini banyak ini di live-live sekarang ini. Berkati Bunda Inis. Ada datanya Pak Garda, PR dulu lah Pak Garda ya, PR dulu ya kalau nggak ada datanya ya. Berarti hayalan dong. PR dulu ya. Aduh udah ingat dia itu, jangan keras-keras lah. Ya nggak boleh, kita nggak boleh. PR dulu ya, Pak Garda ya. Bantu, PR dulu. Oke. Sekarang Gimana yang Bang? ketiga. Maksudnya gini, salam lah sama si Nora ya kan, salam sama Nora, panjang umur sehat-sehat ya, dan juga Abang Janipar diberkati Tuhan. Kenapa Pak Garda ucap-ucap salam? Pak Garda mau meninggal. Ya, namanya orang sebangsa setanah air kan. Orang sebangsa setanah air kan. Bye-bye. Ucap perpisahan dia itu kenapa mau meninggal apa cuma? Bisa di Aku jadi nggak enak loh melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Tadi kan Yang ketiga nih ya, yang ketiga nanti dulu ucap salam, nanti dulu apa ucap perpisahan nanti dulu Pak Garda ya. Jangan meninggal dulu lah sebelum aku sampaikan yang ketiga ini ya. iya. Oke, yang ketiga ya. Teman-teman Kristen kan yakin dan percaya segala peribadatan yang mereka lakukan itu yang dengan menyebut pelan-pelan nama lah itu. Yesus. Udah keringatan dia itu. Yang dengan menyebut nama Yesus itu adalah jalan terang dan keselamatan yang dimiliki oleh teman-teman Kristen yang menjadi cikal bakal bagi kalian nanti mendapatkan sukacita setelah kematian nanti. Yang jadi pertanyaannya ini ya Pak Garda, apakah Yesus pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen perihal tentang beribadah ke gereja hari Minggu, segala bentuk peribadatan di dalam gereja seperti nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, joget-joget, bahkan tak sedikit dari mereka yang kerasukan, sakramen perkawinan, sakramen penguburan. Pernahkah Yesus memberikan pengajaran hal itu kepada teman-teman Kristen? Kalau pernah, mana datanya? Pengajaran apa maksudnya Bang? Pengajaran seperti ke gereja hari Minggu, bentuk peribadatan yang kalian lakukan di gereja seperti nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, berkeringat dia. Udah itu. Bapak tenang. Bapak tenang. Nora sudah jinak Pak. Nora sudah jinak. Nora. Bapak tenang, nggak usah takut. Nora sudah jinak. Tenang aja. Nggak selera aku lagi. Jago jadinya udahlah. Iya Pak Garda masih kuat. Masih kuat Bang. Alhamdulillah masih kuat. Iya, yang ketiga lagi saya tanyakan ya,
Pernahkah Yesus memberikan pengajaran kepada umat Kristen seperti beribadat, seperti ke gereja hari Minggu, segala bentuk peribadatan yang kalian lakukan di gereja, sakramen penguburan, sakramen perkawinan? Pernahkah Yesus memberikan pengajaran-pengajaran seperti itu? Jika pernah, di mana tertulis Yesus menyampaikan pengajaran yang seperti yang kalian lakukan? Silakan. Iya, ada Bang. Makanya orang Kristen itu ada Bang, ada. Iya, di mana tertulisnya, Pak Garda? Kalau ada, di mana tertulisnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lagi nanti. Si Nora ketawa-ketawa aja kerjanya. Iya, kalau memang ada, di mana tertulisnya? Nyari-nyarinya lagi nanti Bang. Oh, berarti Kita cari PR itu. dulu ya. Untuk saat ini nggak ada ya. Untuk saat ini berarti nggak ada ya. Syair terus diberkahi ke depan Muhammad. Tidak ada. Oke. Ini hasil rangkuman dari diskusi kita tadi ya, Pak Garda. Yang pertama, Yesus tidak pernah menyebut Kristen ya sebagai pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepada dia. Fix, hanya hayalan saja berarti iman kalian. Yang kedua, Yesus tidak pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan, menyembah pada dia. Bahkan kebalikannya, dalam Matius 7 nomor 21-23, Yesus itu mengusir, menyangkal orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia dan berbuat dengan nama dia. Bahkan Yesus mengatakan, orang-orang yang menyebut nama dia, ya, bermukjizat dengan nama dia, itu adalah si pembuat kejahatan. Yang ketiga, Yesus tidak pernah menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang kepada iman Kristen, seperti pengajaran untuk menyembah kepada dia di hari Minggu, segala bentuk peribadatan yang kalian lakukan di dalam gereja di hari Minggu, seperti tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, tak sedikit dari kalian kerasukan. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan. Ya, bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan sakramen perkawinan dan juga sakramen penguburan. Oleh karena itu, ketika ya Pak Garda beriman, meyakini Yesus itu adalah jalan, Yesus itu mengenal kalian, Kristen itu adalah pengikut Kristus, tapi kalian tidak bisa menunjukkan datanya, berarti yang ada pada kalian bukan iman, melainkan hayalan saja. Yang kedua, karena kalian tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan dan menyembah kepada dia, maka yang ada pada kalian bukan iman, melainkan hayalan saja. Yang ketiga, karena kalian tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada kalian, seperti beribadah ke gereja hari Minggu, sakramen penguburan dan juga sakramen perkawinan, maka yang ada pada kalian bukan iman, melainkan hayalan saja. Jadi fix ya Pak Garda ya, untuk saat ini ya rangkuman yang bisa kita ambil, iman Kristen itu bukanlah iman, melainkan hayalan saja. Pakai kipas, Pak Garda. Seperti ini lagunya ya. Yesus sebut murid Kristen hayalan saja. Yesus menjanjikan surga pada Kristen hayalan saja. Yesus suruh ke gereja hayalan saja. Yesus suruh sembah dia hayalan saja. Hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja. Tapi ya, supaya diskusi kita ini fair, saya berikan Pak Garda ruang dan waktu untuk menyampaikan hayalan-hayalannya kepada kami. Ya, untuk menyampaikan dan menarasikan hayalan-hayalannya kepada kami. Silakan Pak Garda. Ingat teman-teman ya, ini hanya sebatas hayalan, tak perlu ditanggapi. Apapun dikatakan oleh Pak Garda tak perlu kita tanggapi, apalagi kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, karena ini hanya sebatas hayalan saja. Tidak boleh kita mengekang dia dalam berhayal dan juga berimajinasi, bahkan bermimpi. Jika kalian ingin melihat manusia terbelah matanya berjalan-jalan di atas bumi ini, tapi dia sedang bermimpi, lihatlah teman-teman Kristen. Silakan Pak Garda, sampaikan hayalan dan cita-cita Anda serta mimpi Anda di sini. Silakan. Sebenarnya kan begini Bang, jadi tak usah, kalau itu kan mau dosa mau apapun tentang kita, mau hujat mau apapun kan kita
maunya orang baik gitu kan, tadi pun judulnya jadi orang baik gitu. Dari mulanya Kristen Islam itu abang adik itu sebenarnya waktu zaman Abraham. Jadi perlu disimak dari sana. Sekalipun saya tahu tentang agama Islam, saya tidak mau untuk mengucapkan ataupun melecehkan, karena bagaimanapun Abraham yang pertama kawin dia sama Sarah, yang ada anak Ismail. Di sana perjalanannya itu kita kenal mereka perpisahannya dari Ishak sama Ismail. Dari Ismail ya pisahlah kita. Jadi saya juga merasa berdosa kalau umpamanya saya satu Tuhan, Ishak dan Ismail. Saya merindukannya di sana. Kenapa sebenarnya harus ada? Jadi malu saya sebenarnya membuka ini atau live ini di warung-warung menjadi salah satu perpecahan, menjadi suatu masalah. Karena saya anggap adik saya atau abang adik satu keluarga. Hanya di zamannya Daud, kami tidak mengikuti lagi kitabnya Ismail, kami ke kitabnya Ishak. Jadi kalau di dasarnya mulanya itu adalah kita satu Tuhan kita, yang tidak bisa terpisahkan. Satu Allah, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud. Nah, itu kami bawakan ke ranah sini sampai ke zaman Daud, yaitu zaman Tuhan Yesus. Kalaupun kami tidak ada dibukukan tentang Ismail, ya kami pun pinginnya tahu cerita Ismail, anaknya Sarah, pinginnya tahu kenapa kitab itu. Karena saya orang Kristen juga, yang misionaris orang dari Israelnya datang, orang Amerika. Kita ini produk mereka, nenek mereka yang saya sembah, bukan atau nenek orang Batak. Jadi produk mereka. Sabar dulu Pak Garda. Aduh, Bapak terlalu jauh tuh bermimpinya Pak Garda. Itu mimpi yang terlalu tinggi kali itu, tapi jatuhnya sakit. Terlalu jauh mimpinya. Oke, kita kaji dulu ya. Kristen ini bani apa? Coba kita kaji. Kita kaji ke situ nanti ya. Anda tadi mengutip kata Ibrahim atau Abraham. Ya, Abraham itu memiliki dua anak, yaitu Ishak dan juga Ismail. Ishak itu memperanakkan Yehudi atau Yehuda melalui Yakub. Iya. Dari Yakub lahir anak keturunannya Bani Israel. Ya, Bani Israel ini tidak pernah melahirkan, tidak pernah melahirkan anak keturunan yang pemakan babi. Tidak pernah dari Bani Israel ini diutus seorang nabi, di mana nabi itu diutus untuk umat-umat pemakan babi. Dan juga Bani Israel ini juga tidak pernah, tunggu dulu Pak Garda, bentar dulu Pak Garda. Bani Israel ini juga dari seluruh nabi-nabi dari Bani Israel, anak keturunan dari Ishak, tidak pernah menubuatkan bahwasanya Tuhan itu akan turun ke dunia, mati di kayu salib dalam kondisi terhina. Nah, sabar dulu Pak Garda, bentar dulu. Iya, sebentar dulu Pak Garda. Bentar dulu sebelum kita mengatakan kita bersaudara, sebentar dulu, melalui nasab, bentar dulu. Nanti kita kaji dulu sebentar. Kita kaji dulu, apakah Islam dengan Kristen itu bersaudara berdasarkan nasab? Bentar dulu ya. Ini Ismail itu memperanakkan Bani Arab. Bani Arab dari nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW bukan satu-satunya nabi yang dari Arab. Sebelum dari dia pun ada nabi dari Arab seperti Syuaib, Soleh itu dari Bani Arab. Nah, dari Bani Arab ini lahirlah nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW membawa ajaran Islam. Dan kami yang jadi umatnya. Oke? Sekarang saya tanyakan, ya, mana dia? Kabur. Pak Ishak. Kabur. KPR 11 nomor 26. Paulus melahirkan Kariste. Nah, ketika kita mau membahas tentang Paulus ini tadi, ini anak keturunan siapa Paulus? Bapaknya Paulus ini siapa? Sebelum kita menarik Paulus ini ke